Saya kira para pendukung Anies Baswedan tak akan berani menonton YLC kemarin yang bertemakan Anies Baswedan setelah gagal jadi cagup. Dengarkanlah ratapan rakyat miskin Jakarta, utamanya pada giliran Muhammad Sobari berbicara. Para pendukung Anies akan meronta-ronta mendengarkan pembicaraan Sobari dari awal hingga akhir. Sobari benar-benar membasuh Anies hingga bersih. Anies itu anak buah saya. Ketika dia minta izin pada saya untuk pindah ke Paramadina, saya memberitahu, Paramadina bukan tempatmu. Islam di Paramadina itu tidak akan sama dengan konsepmu. Tentu saja bau-baunya ada pergerakan-pergerakan. Nah, kau tidak. Jawabannya apa? Ya, aku di sini buntut karena dia anak buahku. Aku di sini buntut. Kalau di Paramadina, aku kepala. Itu anunya, supaya Anda semuanya menilai. Itu nafsu kekuasaan itu besar. Sekelas Ges Khalifah dan Ahmad Nur Hidayat saja, loyalis Anies yang hadir dalam acara YLC itu sebagai pihak yang dianggap mewakili Anies, terdiam 1000 bahasa. Mengenaskan juga melihat wajah keduanya yang sesekali disorot kamera. Pemaparan Muhammad Sobari memang sulit dibantah karena didasarkan pada pengalaman dan pengetahuannya sebagai seorang antropolog Indonesia. Sobari memulai dengan menegaskan bahwa Anies adalah bekas anak buahnya. Ia seperti tahu persis apa yang dipikirkan dan dikerjakan oleh seorang Anies. Anies tak mau berlama-lama jadi anak buah Sobari, oleh karena ia tak mau jadi buntut. Anies ingin jadi kepala, karena itu ia pindah ke Paramadina atas bantuan orang dalam, diantaranya Sudirman Said Yusuf Kala, termasuk juga yang disebut paman Anies. Tak ada yang signifikan dilakukan Anies Baswedan di Paramadina. Ia bukanlah akademisi yang memberi kuliah, meneliti dan membimbing para mahasiswa. Ia hanya seorang birokrat. Ia hanya ingin jadi kepala, bukan buntut. Istri almarhum Nur Kholis Majid, Omi Komariah, sampai kecewa dengan Anies, tegas Sobari, yang membuat Anies kemudian hengkang dari Paramadina. Anies tak punya kultur Paramadina sedikit pun. Gerakan Indonesia Mengajar yang digagas Anies dikatakan Sobari banyak sekali masalah yang tak selesai. Tiba-tiba Anies bergabung dengan tim Jokowi di periode awal dan tentunya lagi-lagi atas bantuan Yusuf Kala. Tapi Anies sudah diresafel sebagai Menteri Pendidikan belum lama setelah menjabat. Bagi Sobari, Anies bukanlah diresafel tapi dipecat oleh Jokowi. Kalau di Indonesia Mengajar banyak masalah, di Paramadina diminta harus hengkang, dan di tempat Sobari mundur karena tak ingin jadi buntut, inginnya jadi kepala, tentu dipecat Jokowi sebagai menteri juga bukan karena kinerja Anies yang baik dan sukses seperti yang banyak diklaim oleh para pendukung Anies. Justru yang terjadi sebaliknya, sesuai rentetan kejadian di atas. Mungkin masih atas bantuan Yusuf Kala, akhirnya Anies merapat ke Prabowo dan terpilih menjadi gubernur Jakarta. Sebagai gubernur pun bagi Sobari, tak ada gebrakan yang dilakukan oleh Anies, datar-datar saja. Makanya Anies kalah juga oleh Prabowo di Pilpres lalu. Harusnya sebagai orang yang pernah memimpin Jakarta, Jakarta adalah basis Anies, tapi hal itu tak terwujud sedikit pun. Semua hujah yang disampaikan Sobari di LC itu seperti menemukan muaranya. Karena itu tak terbantahkan, Sobari tak setuju Anies dikatakan sebagai seorang tokoh perubahan. Tak ada apa perubahan yang sebetulnya diinginkan oleh Anies itu. Dari mana ke mana atau dari apa ke apa. Tak ada. Anies tak mau menunjukkan apa maunya. Anies bukanlah seorang pendobrak. Saya harus buru-buru menyimpulkan apa yang dikatakan Sobari di ILC itu, bahwa Anies tak dicalonkan di Pilgub Jakarta bukanlah karena partai-partai itu takut dengan Anies, tapi lebih karena sadar dan capek serta sudah muak dengan rekam jejak Anies yang selama ini ditampilkan. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad Sobari, jadi ini bukanlah soal Mulyono saja, tapi hampir semua partai yang sudah mengalaminya. Karena itu, bukan PDIP saja yang diselamatkan, melainkan juga warga Jakarta, termasuk rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Sobari itu, Sobari tak merasakan apa-apa kalau Anies akhirnya hilang dari perpolitikan Indonesia. Itu seperti angin kencang yang berhembus pada satu musim, lalu balik lagi pada musim-musim sebelumnya. Tak ada bedanya.